Hey guys, sama-sama what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali dengan gua Fai Muhammad. Gimana semuanya? Semoga teman-teman hari ini gak ada yang trading ya sampai akhir tahun, sampai awal tahun liburan, karena sekarang kita lagi sedang berada pada fase holiday seasons. So, gunakan kesempatannya buat teman-teman untuk liburan sejenak, out of trade, out of market, dan gunakan buat teman-teman healing. Dan hari ini gue akan kembali lagi membahas tentang Bitcoin, tapi hari ini gue akan membahas sedikit tentang on-chain analysis biar teman-teman bisa mengambil keputusan apakah sekarang mau akumulasi atau tidak. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Bitcoin ini menutup penghujung tahun dengan naik setinggi 78% dengan mengalami pasang surut harga yang sangat menegangkan ya tahun ini. Dan kali ini gue akan memberikan teman-teman tinjauan skala makro terkait rantai perdagangan, bursa spot juga derivatif market, dan juga pasar pertambangan Bitcoin. Selama sesi liburan Natal dan Tahun Baru ini, Bitcoin diperdagangkan pada harga rendah. Minggu ini Bitcoin terkonsolidasi mulai dari harga terendahnya di kisaran harga $45.601 dan ada sedikit rally sampai dengan harga tertinggi kemarin penutupan minggu lalu di harga $51.773. Sebagai laporan penghujung tahun 2021, kita akan meninjau kembali rantai perdagangan bursa spot juga derivatif market dan data terkait pertambangan koin. Kalau kita lihat balik tahun ini, menarik banget ya guys, karena tahun ini terbilang sangat volatil dan baru kali ini kita merasakan konsolidasi dalam skala besar pada harga tinggi. Kita dapat melihat bahwa tahun ini Bitcoin 2 kali menyentuh new all time high dengan fase konsolidasi yang sangat besar. Pada indikator ini kita dapat melihat persentase koin yang belum terrealisasi profitnya naik sekitar 10,34%. Kita bisa menggunakan indikator ini untuk memperkirakan batas atas masa akumulasi menjadi distribusi dengan memperhatikan tanda panah biru sebagai fase akumulasi dan garis pink sebagai fase distribusi. Minggu ini matriks naik setinggi 10,34% yang menandakan adanya profit yang belum terrealisasi, alias koin sempat terakumulasi dan terdistribusi kembali karena kemarin sempat ada penurunan harga yang cukup drastis pada jangka pendeknya. Dengan melihat indikator ini, kita dapat menduga bahwa adanya perpindahan supply coin short term holder ke long term holder. Yang pertama, long term holders menambahkan 1,846 miliar BTC sebagai amunisi holding mereka dan mencetak total stake sebanyak 13,33 miliar BTC. Nah, tahun ini memang naik sebanyak 16%. Yang kedua, short term holder supply menurun 1,428 miliar BTC dengan koin yang sedang di hold sebanyak 3,01 miliar BTC. Nah, tahun ini terjadi penurunan penyimpanan Bitcoin yang dilakukan sebanyak 32%. Lalu yang ketiga, kita dapat melihat sovereign supply atau pasokan koin yang berada di luar exchanges disimpan sebanyak 13,34 miliar BTC. Dan dari sini kita dapat mempelajari perbedaan antara psikologi pedagang jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa long term holder memang membeli koin yang dijual oleh short term holder dengan adanya kenaikan matriks berwarna biru sebanyak 4,8% menjadi 74,8%, dan ini menandakan dari supply yang ada saat ini Bitcoin banyak dipegang oleh long term holder dibandingkan short term holder yang dimana short term holder hanya memegang kisaran 28% per Januari kemarin dan hari ini menurun 25,2%. Tampak pada harga yang sangat volatil tahun ini menandakan long term holder memang masih terus mengakumulasi Bitcoin dengan melihat kesempatan harga saat ini tidak sedang cenderung bullish dan juga tidak sedang cenderung bearish. Sedangkan weekend saat ini masih redistributing koinnya karena takut harga cenderung kian menurun. Penghujung tahun ini kita melihat bahwa net transfer volume dari atau ke bursa sedang naik lebih dari 5.000 BTC masuk ke dalam exchanges.
Dan ini menandakan adanya fase redistribusi yang dilakukan oleh para traders. Indikator ini dapat menjadi perhatian kita dalam periode jangka pendek untuk sesuatu hal yang perlu diperhatikan, apakah pada awal tahun tren akan melemah atau akan menguat. Harapannya oscillator ini memang turun mengarah ke arah outflow agar terkonfirmasi adanya penguatan tren. Total permintaan terbuka future contract naik double tahun ini, naik dari 9,57 billion dollar atau kisaran 97% menjadi 18,87 billion dollar. Minggu ini minat pembukaan kontrak naik 2,5 billion dollar. Mayoritas minat tersebut memang tersumber dari Binance sebenarnya. Sementara future open interest jauh dari angka all time high-nya, peningkatan penggunaan leverage, pemasangan stop loss yang mendekati harga tertinggi minggu ini, juga tingkat likuidasi long positions yang juga lumayan besar, menunjukkan bahwa saat ini banyak retail yang membuka posisi short sell. Dengan adanya possibility akan terjadinya leverage squeeze, kita dapat melihat bahwa dalam 7 hari terakhir future volume tidak begitu baik karena menurun sedalam minus 16% atau sebanding dengan minus 7,1 billion dollar. Sangat menurun jika dibandingkan awal tahun yang dimulai dari volume perdagangan pada angka 43,8 billion dollar per hari ini adalah 36,7 billion dollar. Menurunnya volume, naiknya open interest adalah sebuah kombinasi yang harus diperhatikan karena berpotensi terjadinya leverage squeeze dalam beberapa minggu ke depan. Jadi bagi para traders yang prefer longing the positions harus perhatikan potensi ini karena potensinya hati-hati keguyur. So, dari indikator yang kita sudah bahas barusan, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, harga Bitcoin memang naik 78,5% per 1 Januari 2021 kemarin ya. Dan menurun dari all time high yang paling baru itu berarti 24,4% per 10 November kemarin. Lalu yang kedua, total supply yang loss per saat ini adalah 3,480 miliar BTC, sama dengan 18,34% dari sirkulasi supply. Nah, tahun ini ketersediaan koin yang ada pada bursa keluar sebanyak 67.800 BTC dan hanya menurun sebanyak 2,5%. Lalu yang keempat, sebanyak 1,846 miliar BTC sudah terakumulasi oleh long term holder. Sedangkan short term holder menghabiskan supply-nya itu sebanyak 1,428 miliar BTC. Minat pembukaan future contract memang naik 2 kali lipat ya, double. Naiknya itu sebanyak 9,57 billion dollar di saat future trading volume menurun sedalam 16%. Atau sebanding dengan 36,6 billion dollar per hari. Nah, kalau dari pasar mining sendiri atau perdagangan Bitcoin, memang saat ini itu mining hash rate itu naik 27% ya di penghujung tahun memang. Nah, ini terjadi setelah masa recover dari migrasinya 53% para miner itu keluar dari pasar Cina karena kan kemarin sempat dilarang ya untuk melakukan pertambangan Bitcoin di sana. Nah, sementara untuk pendapatan para miner sendiri itu naik 58%, tercatat ini year to date berarti, dan naik lebih dari 440% sejak halving Mei 2020 kemarin. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat berdasarkan teknik analisa dan kita gabungkan berdasarkan indikator yang sudah kita bahas, berarti kan sekarang sudah 52 report yang sudah kita bahas ya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Bitcoin itu memang sedang ada pada konsolidasi besar mulai per bulan Januari kemarin 2021 sampai hingga saat ini. Nah, Bitcoin itu nggak juga bearish, nggak juga bullish. Jadi sementara waktu memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya sebenarnya. Karena kalau kita lihat pun Bitcoin saat ini itu terkonsolidasinya ada pada harga atas gitu, tidak seperti kita menemukan pada crash market 2017 yang dimana tidak ada konsolidasi pada harga atas, dan berdasarkan patternnya pun ini adalah pattern bearish. Teman-teman kan bisa menyimpulkan bahwa ini adalah descending triangle ini adalah bearish pattern. Lalu kalau kita lihat berdasarkan tahun 2013 pun kita tidak menemukan fase
konsolidasi besar. Di saat crash harga langsung menurun. Dan menurut gua selama long term holder itu masih mengakumulasi, setidaknya kita masih aman karena memang belum ada keputusan agresif yang dilakukan oleh para long term holder untuk menjual koinnya dalam jumlah besar. Nah, kalau untuk teknik analisanya sendiri, dan apabila sampai awal tahun depan itu kita masih menemukan fase konsolidasi yang sangat besar, maka teori lengthening cycle itu berarti bisa saja terjadi gitu ya. Yang tadinya cycle Bitcoin itu 4 tahun menjadi lebih panjang. Nah, proyeksinya saat ini dalam jangka pendek, teman-teman dapat melihat bahwa Bitcoin itu masih ada support trendline di sini ya. So, gua tidak expect bahwa Bitcoin itu broke down dari harga 45.800 Fibonacci 0618. Karena apa? Untuk mendukung terjadinya bullish, maka harus membentuk higher low. Di sini ada lower, ketemu higher low, lalu di sini ada higher low. Maka Bitcoin saat ini memang harus tertahan pada level tersebut di sini. Sementara kalau kita lihat bahwa short term holder itu masih redistributing koinnya, masih juga menjual koinnya, maka kita harus melihat worst case-nya itu bagaimana. Nah, yang pertama adalah kita akan menghitung berdasarkan Elliott Wave pada time frame yang lebih kecil. Di sini kan sebenarnya pada time frame 4 jam atau pada time frame 1 jam. Nah, Bitcoin saat ini memang sedang berada pada fase koreksi time frame kecil pada minor trendnya. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini kan sudah 1 2 3 4 5 pada menit degree-nya, dan sekarang pun pada menit degree koreksi ABC-nya pun saat ini berada pada Fibonacci 1,19 sekian. Kalau teman-teman mau menggunakan harmonic pattern mendapatkan 1,19 sekian di sini. Kalau 1,19 sekian berarti kan ada potensi Bitcoin saat ini itu naik ke harga 49.000 atau 50 ribuan untuk menjemput level D pada Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6. Tinggal teman-teman tarik ke sini aja, lalu teman tarik ke lowernya di sini untuk mendapatkan Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6. Sementara waktu saat ini sih ya, kalau gue pribadi belum melihat ada potensi harga itu naik. Cuma kalau lihat pada time frame 15, pada time frame yang lebih kecil, di sini kan udah ada lower high, ketemu ada lower low. Lalu teman-teman dapat melihat pada time frame 15 di sini RSI-nya sudah membentuk lower dan higher low. Lalu teman-teman melihat pada MACD-nya pun sama, di sini sudah ada lower dan higher low. So, ini adalah bullish divergence dan berpotensi Bitcoin itu reversal pada level saat ini. Sementara untuk saat ini sih jangan sampai broke down dari higher yang ada di sini guys, agar Bitcoin harganya itu bisa ke harga yang lebih tinggi gitu. Sementara kalau ternyata MACD 15 menit itu menurun dari 55,54 di sini, berarti valid ini adalah hidden bullish divergence, karena kalau kita lihat berdasarkan karakteristik pun ya sama, mirip sebagai hidden bullish divergence yang barusan bisa saja terjadi. Kalau gue sendiri sih hope for the best aja. Sementara waktu kalau untuk worst case-nya gue menganalisakan bahwa teman-teman kan dapat melihat ya kalau berdasarkan Elliott Wave downtrend-nya di sini. Nah, di sini 1 2 3 dan 4. Nah, teman-teman pada fase impulsif korektif 3 dan 4 di sini ABC-nya itu sebenarnya udah selesai, karena di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Maka kita akan menjemput terakhir satu lagi sebenarnya ya, kelima atau di level D pada harmonic pattern-nya itu di harga 40.661. Teman-teman juga dapat melihat ya, pada harga sekian di sini ada level support. Ini adalah support topangan dari bulan Januari, lalu ada bulan Juni, lalu ada bulan Mei, bulan Juni, lalu juga ada bulan Agustus dan Juli di sini, dan juga ada level support pada bulan September dan Oktober di sini. So, ini adalah level support kuat. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi ya tunggu aja di harga 40.600. Dan hopefully kalau kita lihat kan Bitcoin berarti broke down dari garis trendline. Nah, berpotensi jadinya fake out apabila pada D di sini Bitcoin itu dia reversal. Tinggal kita mengukur nanti target price-nya dari X ke A aja, gak usah jauh-jauh. Nah, seperti ini kan, maka ada potensi Bitcoin itu kembali lagi ke harga 50 ribuan gitu.
Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, setelah impulse wave 5 di sini korektifnya selesai, pasti akan selalu ada ABC. ABC itu kan pasti akan 50% dari tingkat penurunan keseluruhan di sini. Maka ya nanti teman-teman tinggal tarik Fibonacci aja dari sini sampai ke bawah sini, swing low-nya di mana. Cari Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6 sebagai batas atas atau sebagai level resistance-nya gitu ya. Nah, gue sebenarnya hope for the best untuk Bitcoin dan kita semua. Semoga yang memang nyangkut di atas juga kejemput, dan buat teman-teman yang sekarang ada kerugian semoga bisa recover. Kemarin gue sempat loss juga karena ada salah satu trade gue yang entry di 51.300 di harga 52.000 kemarin itu ternyata keguyur. Malamnya sebenarnya gue lihat coy di angka-angka sekian tuh ada harmonic pattern pada time frame yang lebih kecil, cuman gue kayak acuh aja gitu. Di sini tuh gue acuh gitu. Oh ya udahlah, kalau memang keguyur ya udahlah gitu, karena memang time frame 4H 200 EMA kan itu kuat ya. Dan gue memang expect BTC saat ini ke harga 55.000 kemarin di situ ya. Cuman gue lihat emang time frame 4H 200 IMI itu kuat, dan ternyata sampai ke harga 52.000 kemarin itu adalah fake out pada time frame 4H. Ya udah, kemarin gue biarin aja keguyur gitu. Kemarin tuh gue ngeliatnya malam-malam sih, jadinya ngantuk gue coy. Ya udah gue biarin aja dia keguyur. Ampun deh emang. Oke lah kalau gitu, untuk analisa saat ini cukup sampai di sini. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja Desti page-nya. Selamat liburan buat teman-teman. Happy New Year. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus, karena setelah I'll see you guys on next video. Peace out.